no, Fulus talk. When Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. Always check so detail. But why when Bahrain we don't check? Today Indonesia better than Bahrain? I think so, yes. You think? Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Ya benar, video ini khusus dibuat karena skor imbang 2-2 antara Indonesia melawan Bahrain. Ini kita sebagai warga Indonesia yang emang sangat amat mendukung timnas tuh sangat kecewa gitu ya, karena dengan banyaknya keputusan-keputusan yang kontroversial lah, yang ambigu, yang aneh dari seorang wasit botak yang berasal dari negara Oman. Kebetulan pada saat itu memimpin jalannya pertandingan antara Indonesia versus Bahrain. Ya, kita kan semua tahu lah, sangat berharap ya kan timnas Indonesia ini untuk masuk ke Piala Dunia 2026 nanti, yang mana ini udah mencapai pada tahap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tapi kenapa itu harusnya Indonesia itu udah dapat 3 poin, membawa pulang 3 poin dari Bahrain di ujung-ujung pertandingan yang mana waktunya udah habis ya kan. Ini jujur masih sakit hati, ini masih kecewa ini sebagai supporter timnas. Kita semua tahu lah tambahan waktu cuma 6 menit, tapi sampai ke menit 99 nunggu Indonesia kebobolan baru pertandingan itu di stop gitu. Buat teman-teman yang nonton nih, kebetulan kan gue juga nonton. Emang sedari awal pertandingan itu banyak banget momen-momen yang bisa dibilang lah sangat menguntungkan Bahrain dan sangat tidak menguntungkan untuk Indonesia. Dan juga selain wasitnya yang banyak sekali mengambil keputusan yang kontroversial, itu dari para pemain-pemain Bahrainnya juga memang apa ya, terkesan sering banyak melakukan diving gitu. Atau pura-pura jatuh, pura-pura sakit, pura-pura cedera. Yang mana itu sedikit banyaknya memancing emosi pemain timnas kita, juga penonton yang menonton pertandingan tersebut gitu. Karena banyak kejadian-kejadian dan banyak momen-momen di pertandingan itu yang senggol dikit pelanggaran, sentuh dikit jatuh pelanggaran. Dan hal itulah yang memang menjadi salah satu juga gitu alasan kenapa wasit ini dibilang terlalu berat sebelah, terlalu berat ke negara Bahrain ini. 2 gol yang dicetak sama timnas itu pasti selalu dicek VAR. Gol pertama dari Urat Mangun dicek VAR. Gol kedua Rafael Strike itu dicek VAR juga. Tapi gol-gol yang dibuat sama tim Bahrain itu gak pernah kayaknya cek VAR. Makanya ini Pak Botak ini emang pada akhirnya Indonesia ditahan imbang lah. Padahal kita semua tahu lah tambahan waktu 6 menit, tapi dilebihinnya sampai menit 99. Inilah yang membuat seluruh supporter Indonesia ini kecewa, mainnya pun kecewa. Bahkan berita tentang pertandingan Indonesia melawan Bahrain ini tuh banyak banget disorot sama media-media luar gitu. Tapi emang bener-bener lah si Ahmed Alkaf ini kurang ajar emang. Kelanjutannya setelah pertandingan itu diketahui bahwa PSSI itu telah memutuskan untuk mengirim surat aduan kepada FIFA soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf ini. Alasannya karena PSSI itu sangat merasa kecewa dengan kepemimpinan wasit ini pada pertandingan Indonesia lawan Bahrain kemarin. Iya, nggak cuman PSSI lah, seluruh rakyat Indonesia kecewa lah bisa dibilang lah. Kecuali itulah yang idealis naturalisasi itu mungkin. Tapi kalian perlu tahu, jika aduan PSSI kepada FIFA ini dikabulkan, itu tidak menutup kemungkinan bahwa pertandingan Indonesia kontra Bahrain itu bisa diulang. Karena pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2018
hal ini tuh pernah terjadi gitu. Ini dikutip dari okezone.com. Peluang diulangnya laga bisa saja terjadi andai ada bukti kuat tentang kecurangan atau pengaturan skor. Hal itu pernah terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2018 antara timnas Afrika Selatan melawan timnas Senegal. Tuh, jadi kemungkinan ini pertandingan bisa diulang karena pernah terjadi tuh di 2018 asalkan memang bukti-buktinya itu kuat. Kala itu FIFA memutuskan agar laga diulang. Penyebabnya wasit Joseph Lemti dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kalidou Koulibaly. Berkat penalti itu, De Gavana menang 2-1. Dalam tayangan ulang terbukti bola mengenai kaki bang pemain. FIFA menganggap Lemti telah melakukan manipulasi pertandingan. Jadi awas lu botak ya, kalau memang terbukti Anda sebenarnya jangan kalau memang lah, emang udah terbukti lah curang. Banyak banget keputusan-keputusan yang dikit-dikit pelanggaran untuk Indonesia, dikit-dikit pelanggaran untuk Indonesia, dikit-dikit cek VAR. Bisa terbukti lah banyaknya kejanggalan-kejanggalan di keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit si botak ini gitu. Sehingga ya minimal-minimal dapat sanksi lah. Larangan memimpin pertandingan lagi 5 tahun gitu, 10 tahun. Biar mampus dia. Karena curang, nggak bisa. Walaupun di Indonesia banyak curang-curang, tapi kalau Indonesia yang dicurangin kita bersatu pasti. Karena banyak case atau pertandingan-pertandingan contoh itu yang pernah diulang juga gitu di tahun-tahun sebelumnya. Contohnya nih di 2 September 2017 itu ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Kroasia versus Kosovo. Pertandingannya itu baru berjalan 22 menit. Pertandingannya dihentikan karena hujan lebat pada saat itu. Lalu FIFA kemudian memutuskan pertandingan dilanjutkan di hari berikutnya, 12 November tahun 2016. Hampir 1 tahun setelah Afrika Selatan mengalahkan Senegal dengan skor 2-1, FIFA memerintahkan laga ini diulang. Buntut dari terbuktinya keterlibatan wasit dalam skandal pengaturan skor. Alhasil pertandingan tersebut diulang. Senegal berhasil menang 2-0 atas Afrika Selatan dan lolos ke Piala Dunia 2018. Wasit asal Ghana pada saat itu yang memimpin, yang bernama Joseph Lemti, dihukum seumur hidup oleh FIFA. Hukum juga FIFA, tolong hukum juga si botak ini. Karena pernah kejadian tuh. Respect FIFA. Semoga FIFA segera menemukan lah kecurangan-kecurangan ini, karena banyak banget dan terlihat banget gitu loh. Masih kesel ini. Terus pada 3 September 2005, pertandingan Uzbekistan melawan Bahrain kualifikasi Piala Dunia 2006. Menit ke-39, Uzbekistan sudah unggul 1 gol, mendapatkan hadiah penalti dari wasit Yoshimitsu Yoshida. Penalti pun berhasil menjadi gol, namun wasit menganulir karena ada pemain Uzbekistan yang masuk ke area penalti sebelum bola ditendang. Seharusnya menurut peraturan, wasit wajib mengulang tendangan penalti. Namun, wasit asal Jepang ini justru memberikan tendangan bebas untuk Bahrain. Di akhir pertandingan, Uzbekistan melayangkan protes ke FIFA atas keputusan wasit dan meminta pertandingan dibatalkan dan memberikan kemenangan 3-0. FIFA menolak permintaan tersebut dan memutuskan untuk mengulang pertandingan leg pertama seutuhnya. Alhasil, skor agregat 1-1 dalam 2 leg dan Bahrain lolos ke playoff setelah unggul jumlah agregat gol tandang. Jadi memang bisa dibuktikan ada beberapa lah pertandingan sepak bola khususnya negara ya yang diulang karena terindikasi kecurangan yang dilakukan oleh wasit gitu. Jadi sekali lagi tidak menutup kemungkinan jika FIFA objektif nih menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan di pertandingan kemarin, bukan tidak mungkin jikalau pertandingan Bahrain kontra Indonesia itu akan digelar ulang atau diulang gitu. Dan dari hasil imbang kemarin, Indonesia tuh sekarang berada di posisi ke-5 klasemen grup dengan 3 poin dari 3 pertandingan yang telah dilakoni gitu. Jadi 3 pertandingan ketiga-tiganya itu draw dan cuma mendapatkan 1 poin gitu per pertandingannya. Tapi ini peluang untuk lolosnya Indonesia masih terbuka karena di tanggal 15 nanti kita bertemu dengan Cina, kita akan bertanding melawan Cina dan semoga kita bawa pulang 3 poin lah gitu ya untuk memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia gitu. Kita terlepas dari banyaknya drama-drama atau dinamika-dinamika di pertandingan Bahrain lawan Indonesia kemarin, kita sebagai warga negara harus tetap berdoa dan mendukung lah timnas kita untuk selalu tampil maksimal demi memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 gitu ya kan. Semangat timnas Indonesiaku. Tapi gue masih penasaran nih, ingin
sedikit mengenal lebih dalam lah tentang siapa sih si Ahmed Alkaf ini. Mari kita sedikit mengenal Botak Alkaf. Jadi si Botak ini memiliki nama lengkap yakni Ahmed Abu Bakar Said Alkaf, yang lahir pada tanggal 6 Maret 1983. Dia berasal dari negara Oman. Dia menjadi wasit internasional di FIFA itu sejak tahun 2010. Botak. Dan ternyata nih fun fact-nya adalah Botak Alkaf ini memang dikenal dengan seringnya melakukan atau mengeluarkan keputusan-keputusan yang kontroversial. Emang udah terbukti dia ini memang wasit yang kontroversial gitu. Semisal nih pada pertandingan turnamen Piala Asia U20 pada tahun 2020 antara Arab Saudi versus Thailand. Ia dianggap mengambil keputusan kontroversial dengan memberikan penalti bagi Arab Saudi. Hal itu dianggap berpihak kepada Arab Saudi sehingga membuat Thailand kalah 0-1. Selain itu, tetangga Indonesia lainnya, Singapura nih, itu pernah menjadi korban juga. Jadi kayak ini emang berwasit bermasalah gitu. Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia pada Piala AFF 2014. Kala itu kedudukan berimbang di 1-1. Singapura selangkah lagi lolos ke semifinal. Namun menjelang laga berakhir, si Botak ini memberi hadiah penalti untuk Malaysia karena mengira adanya pelanggaran saat duel udara di area kotak 16. Akhirnya Malaysia unggul 2-1 dan berhak melaju ke semifinal. Kemudian Ahmed Alkaf menjadi sasaran supporter Singapura yang melempar botol ke wasit Oman itu. Ternyata emang hidupnya bermasalah si Botak ini. Emang sering banget buat keputusan kontroversial ketika sedang memimpin sepak bola gitu. Karena apa ya, kalau dibilang masih menyayangkan banget gitu, karena 3 poin loh itu dari depan mata. Udah tinggal 3 poin, kita di kandang musuh, di kandang lawan 3 poin itu udah hal yang luar biasa lah. Apalagi di momen-momen yang emang lagi berkembangnya lah atau lagi menaiknya lah performa timnas kita gitu. Cuman itu gagal gitu karena ya itu tadi gitu, karena waktu tuh udah habis tapi masih dilanjutin pertandingannya. Jadi kebobolan deh, fokus ke trigger pemain Indonesia itu. Kebobolan, draw, imbang, jadi cuma dapat 1 poin gitu. Ya semoga kita balik lagi, kita tetap selalu berdoa dan mendukung terus timnas kita untuk terus tampil maksimal, terus semangat di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini. Kita berdoa bersama-sama lah untuk semoga mendapatkan hasil yang emang maksimal, yang semoga emang timnas kita bisa masuk ke Piala Dunia 2026 lah, karena Indonesia masuk Piala Dunia guys, itu kayak mimpi sih. Semoga lah, amin, dan semoga tidak akan kejadian lagi ya, semoga tidak akan terulang lagi lah hal-hal semacam ini gitu, lagi merugikan untuk timnas kita lah. Itu deh, mungkin itu aja sih, karena untuk menyampaikan keresahan aja sih, kekesalan gitu, karena 3 poin gagal cuy, 3 poin. Oke, mungkin sekian dulu, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.